Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Rika, NIM 1814090051, BP 18, kelas Tadris IPS B. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan makalah yang telah kami buat dan kami diskusikan. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Indonesia Zaman Kolonial. Di sini kami membahas mengenai periode pemerintahan Herman William Daendels di Indonesia, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Gustina Rika, yang kedua Fauzia Erwita, dan yang ketiga Desi Indriani. Nah, dan yang sangat saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu kepada Bapak Suryadi Fajri. Selanjutnya kami di sini membahas 3 materi pokok utama yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu latar belakang berkuasanya Daendels di Indonesia, dan yang kedua adalah kebijakan-kebijakan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan Herman William Daendels ini, dan yang ketiga adalah reaksi kerajaan serta masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Herman William Daendels. Di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu latar belakang berkuasanya Daendels di Indonesia. Nah, Herman William Daendels atau yang biasa kita kenal dengan Daendels adalah seorang gubernur Belanda yang pernah berkuasa di Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu. Nah, sebenarnya nama Herman William Daendels ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi kita sebagai seseorang yang berjurusan sejarah. Tentu nama ini sering keluar atau sering muncul dalam sejarah kolonial bangsa Indonesia. Nah, Herman William Daendels ini pernah berkuasa di Indonesia itu pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, di mana dia ditunjuk langsung oleh Louis Napoleon untuk datang ke Indonesia dan memerintah di Pulau Jawa pada saat itu. Nah, pada saat itu Belanda yang dikuasai oleh Napoleon Bonaparte, dan yang saat itu menjadi raja di negara Belanda adalah Louis Napoleon, sehingga dia memerintahkan William Daendels ini untuk berkuasa atau menjadi jenderal di Indonesia dengan memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, yang mana diketahui bahwasanya pada saat itu pemerintahan yang ada di Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu adalah Belanda Prancis, dan diketahui bahwasanya Inggris adalah salah satu negara yang belum bisa atau belum mampu ditaklukkan oleh Prancis. Jadi pada saat itu disusunlah strategi oleh pemerintahan Belanda ini, di mana disetujuilah bahwasanya Herman William Daendels ini untuk dikirim ke Indonesia untuk memperbaiki baik dalam sistem administrasi, ekonomi, dan juga untuk melindungi Pulau Jawa itu sendiri. Nah, 2 tugas pokok dari Herman William Daendels ini, yang pertama adalah mempertahankan Pulau Jawa oleh serangan Inggris. Dia melakukan serangkaian kebijakan-kebijakan yang untuk mempertahankan Pulau Jawa tersebut, serta untuk memperbaiki sistem administrasi. Dia juga melakukan beberapa kebijakan-kebijakan. Nah, misalnya dalam memperbaiki sistem ekonomi, dia menerapkan kebijakan yaitu membayar pajak. Nah, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Daendels di Indonesia. Nah, pada dasarnya Daendels adalah seseorang jenderal atau seorang yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Kenapa saya katakan begitu? Selama dia memerintah atau menjadi jenderal, dia sangat kejam. Dia menindas, bahkan menyiksa rakyat Indonesia itu demi keuntungan pribadi dan juga keuntungan kolonial. Nah, sangat disayangkan sekali pada saat itu masyarakat sangat menderita dan tersiksa akibat berkuasanya Daendels di Indonesia. Nah,
kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dendels pada saat itu tidak hanya dalam ekonomi dan pertahanan saja, tetapi menjurus ke setiap baik dalam birokrasi pemerintah, bidang hukum dan peradilan, militer dan pertahanan, ekonomi dan keuangan, serta bidang sosial. Yang mana kelima kebijakan-kebijakan ini itu sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, misalnya dalam bidang ekonomi, di sana dia memaksa rakyat Indonesia yang pertama untuk membayar pajak. Jadi setiap rakyat Indonesia itu diwajibkan untuk membayar pajak, yang dimana saat itu diketahui bahwasanya kas negara atau kas dari Hindia Belanda ini mengalami defisit atau hampir kosong. Jadi dia mencari jalan keluarnya yaitu dengan menerapkan sistem pajak tersebut. Yang kedua adalah memaksa masyarakat untuk menanam tanaman kopi. Nah, selanjutnya dalam bidang keamanan juga banyak sekali kebijakan-kebijakan Dendels ini di Indonesia. Nah, di sini saya hanya membahas mengenai latar belakang berkuasanya Dendels di Indonesia. Nah, latar belakang tersebut tercermin dari keadaan Hindia Belanda pada saat itu. Jadi, untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa, makanya dikirimlah Herman William Dendels ini untuk berkuasa di Indonesia pada saat itu atau Hindia Belanda. Jadi dengan berkuasanya Herman William Dendels ini diharapkan agar dia mampu memperbaiki sistem birokrasi, sistem pemerintahan, sistem administrasi dan segalanya, serta juga kas negara yang hampir kosong. Jadi berkuasalah dia di Indonesia dan pada 28 Januari 1807 Dendels menerima tugas ini langsung dari Louis Napoleon yang tugas tersebut langsung diperintahkan oleh Napoleon Bonaparte. Nah, tugas ini diberikan mengingat Belanda berada di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Jadi disusunlah atau dirancanglah sebuah rencana sehingga diputuskanlah agar William Dendels ini untuk berkuasa atau menjadi jenderal di Indonesia atau Hindia Belanda. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indriani 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik dan ekonomi Dendels di Hindia Belanda. Yang pertama yaitu kebijakan dalam bidang politik. Kebijakan yang pertama kali dilakukan Dendels dalam bidang politik adalah reformasi administrasi secara total. Dendels mengangkat semua bupati Jawa untuk menjadi pejabat pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi mereka dari pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Belanda. Dendels berusaha keras untuk memusatkan kekuasaan. Menurut Dendels, kekuasaan yang diwarisi oleh VOC terlalu besar sehingga dapat memperkaya diri dengan cara korupsi. Yang kedua yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi. Ada beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi menurut Dendels, antara lain yang pertama yaitu Dendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Contohnya yaitu daerah Cirebon. Yang kedua yaitu meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang ketiga yaitu meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang keempat, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Yang kelima, rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Baiklah, saya Fauzia Rita, NIM 41. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi kerajaan dan masyarakat Hindia Belanda terhadap kebijakan Dendels. Nah, reaksi di sini dapat diartikan sebagai respon, tanggapan, protes
kerajaan dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Daendels di Hindia Belanda. Nah, semua kita ketahui bahwa kebijakan-kebijakan Daendels ini di Hindia Belanda banyak memberatkan para penguasa lokal maupun masyarakat setempat. Nah, yang paling parah yaitu kebijakan Daendels di Banten. Nah, adanya kerja rodi. Nah, para pekerja yang tidak ingin melaksanakan atau yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rodi, mereka melarikan diri ke hutan. Nah, tidak sampai di situ, Keresidenan Banten juga meminta pertanggungjawaban kepada Sultan terhadap kebijakan yang diambil Daendels ini sangat merugikan. Nah, akibatnya Daendels mengetahui hal ini sehingga ia marah besar. Nah, tidak sampai di situ, Daendels mengetahui hal ini sangat marah besar dan ia mengambil langkah untuk menghancurkan istana dan kemudian harta dari istana tersebut dijajal atau diambilnya. Nah, tidak sampai di situ saja, Daendels juga mengangkat keponakannya sebagai pengganti kesultanan atau pengganti sultan di Banten tersebut. Nah, tidak hanya itu, karena banyaknya kebijakan-kebijakan Daendels yang sangat dibenci oleh masyarakat setempat, salah satunya itu adanya penyerahan tanaman kopi dan terjadinya kerja rodi tanpa upah. Hal ini sangat dibenci oleh masyarakat karena mereka tidak hanya kerugian materi tetapi juga dapat menimbulkan korban jiwa. Nah, sekian materi dari kelompok 4 mengenai periode pemerintahan Daendels di Hindia Belanda. Nah, semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.